Oke, kita mulai Bu ya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu pagi ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Baik Bu, kita pagi ini akan coba nanti melakukan proses coaching di kelas. Saya akan bertindak sebagai supervisor, akan melihat proses coaching Ibu di dalam kelas. Kita akan coba apa yang akan menjadi tujuan Ibu. Kita akan lihat pelaksanaannya nanti di kelas. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu nih Bu, dari situasi yang ada sekarang ini bisa Ibu ceritakan nggak? Oke baik Pak. Situasi dalam proses belajar mengajar selama ini, suasana kurang kondusif Pak. Kondusif ya. Ya. Jadi lantas dari situasi atau kondisi yang tadi kurang kondusif itu, kondisi seperti apa yang ideal yang Ibu harapkan ke depan? Kondisi yang kondusif lah tentunya Pak. Jadi saya sebenarnya ingin membangun suasana keteraturan kelas yang kondusif sehingga belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Tadi Ibu udah jelaskan ya, Ibu ingin situasi ke depan itu dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ya. Nah, mungkin ada tantangan atau masalah-masalah yang Ibu temukan di kelas saat ini? Iya. Tantangan yang saya hadiri selama ini Pak, saya ini tidak kendala Pak. Di mana saya sulit untuk mengatasi perbedaan karakteristik peserta didik dan sulit untuk menjaga konsentrasi belajar dan motivasi belajar ya. Jadi dari situasi tadi, kondisi seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, saya mengharapkan kondisi yang suasana belajar memang betul-betul kondusif Pak. Seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi kalau kita lihat peluang-peluang apa nih yang bisa Ibu lihat dari kondisi yang ada sekarang ini? Peluang kedepannya seperti apa? Ya. Peluang kedepannya, saya ingin menciptakan suasana kelas dengan strategi saya untuk mengelompokkan siswa dalam kelompok belajarnya sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta didik kita Pak. Oke. Jadi dari peluang-peluang tadi yang Ibu sampaikan, peluang-peluang apa saja lagi, ada peluang baru nggak yang Ibu pikirkan saat ini? Iya Pak, saya tuh berpikir Pak, saya punya peluang bagaimana saya bisa membangun komunikasi yang positif dengan peserta didik, dengan menyampaikan peran-peran peserta didik pada kelompoknya masing-masing, sehingga mereka punya peran sebagaimana mestinya, sehingga suasana dapat berjalan dengan lancar. Baik, dalam 6 bulan ke depan atau 1 semester ini, kira-kira Ibu punya rencana pengembangan nggak? Iya Pak, rencana saya Pak, saya mengelompokkan itu tadi Pak, kelompok belajarnya berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Saya ingin memberikan link yang akan diisi oleh peserta didik sehingga saya bisa ini Pak mengetahui apa yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, dalam semester ini apa capaian akhir yang ingin Ibu dapatkan? Ya, tentu saja peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan baik, tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan baik juga gitu Pak. Dari standar pembelajaran kita nih yang saat ini berjalan Bu, kira-kira di bagian mana yang menurut Ibu yang perlu kita tingkatkan Ibu? Yang menurut saya Pak yang perlu ditingkatkan ini Pak, konsentrasi belajar peserta didik. Konsentrasinya ya? Dari konsentrasinya, fokus gitu Pak. Ya. Oh jadi Ibu ingin meningkatkan fokus atau konsentrasi belajar di siswa yang ada di kelas Ibu. Nah Ibu bisa lihat nggak indikator apa yang memenuhi kebutuhan siswa yang tadi bisa kita katakan dia sangat berkonsentrasi ketika mengikuti pembelajaran. Siswa seperti apa ya? Pertama Pak, siswa fokus Pak. Satu fokus. Ya, kedua bisa melaksanakan apa yang kita harapkan bersama-sama untuk mencapai tujuan belajarnya. Itu indikator yang menurut saya agar tercipta suasana yang kita harapkan. Dari indikator tadi yang Ibu sampaikan,
Kalau saya kasih skala nih 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang ini di nomor berapa Bu? Kalau menurut saya Pak, untuk kondisi sekarang masih 6 Pak posisinya Pak. Yang 6 itu gimana tuh? Ya anak masih belum fokus gitu Pak, masih belum bisa konsentrasi. Anak belum merasa belum terpenuhi gitu Pak kebutuhan belajarnya gitu Pak. Jadi angka 6 Bu ya? Iya masih angka 6 Pak. Masih angka 6. Jadi harapan ke depannya kira-kira angka berapa nih ke depan ini Bu? Ya tentu saja ya 8 lah Pak. Oh 8. Iya, 8 itu seperti apa tuh kira-kira? Ya anak tentu saja sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya Pak. Saya bisa memahami karakteristik siswa kita gitu Pak. Dan anak tentunya bisa mengikuti pelajaran gitu dengan suasana yang lebih kondusif gitu Pak. Jadi Ibu sepertinya sudah menyiapkan Ibu ya, udah punya sepertinya langkah-langkah ke depan yang akan Ibu lakukan, udah punya indikatornya. Nah kira-kira ada lagi nggak Ibu yang bisa Ibu rencanakan atau Ibu planningkan ke depan? Ya, tentu saya juga ingin mengembangkan area di mana anak kita nih agar bisa lebih fokus. Tentu saja mereka tadi harus kita identifikasi dulu gaya belajarnya, ya, sehingga mereka nyaman Pak. Jadi itu udah ada pilihan-pilihan lain nih Bu ya? Iya Pak ya. Kapan kira-kira Bu akan melakukan kegiatan ini? Secepatnya Pak. Secepatnya. Iya. Insya Allah minggu depannya sudah kita laksanakan. Baik, dalam minggu depan ini Bu ya. Untuk memastikan minggu depan ini bisa berjalan nih Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan minggu depan ini bisa dilaksanakan? Ya saya sudah menyusun dalam perencanaan Pak. Oh di perencanaan. Ya, dalam perencanaan modul saya sudah integrasikan suasana keteraturan kelas. Saya sudah siapkan linknya juga Pak, link untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa kita. Siapa yang bisa Ibu minta dukungan dari teman-teman? Dari teman-teman tentu saja dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi Bu, kita dari percakapan kita beberapa menit ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Bu? Baik Pak, yang bisa saya simpulkan, pertama saya sudah bisa mengidentifikasi masalah saya. Ya. Kemudian saya ingin menerapkan situasi keteraturan kelas yang kondusif Pak. Yang ketiga, saya ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Yang keempat, tentu saja tujuan belajar saya tercapai itu Pak intinya. Yang paling penting itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi dari percakapan kita nih, sebelum percakapan bagaimana perasaan Ibu? Sebelum percakapan itu saya bingung Pak, bagaimana ya caranya ya? Ya. Dengan dari percakapan ini saya jadi terbuka gitu Pak, pikiran saya lebih merasa lebih pasti lagi Pak untuk melangkah ke depannya gitu Pak. Jadi ada pandangan baru setelah kita melakukan percakapan ini? Ya tentu saja Pak. Jadi intinya Pak, kita sebagai pendidik harus lebih berpihak kepada peserta didik, itu memahami kebutuhan belajar peserta didik. Gitu Pak. Baik Bu ya, terima kasih Bu atas percakapan kita untuk pra observasi ini. Kita akan nanti coba lihat prosesnya di kelas. Kita masuk nanti jam berapa Bu? Jam 10.40 Pak. Setelah istirahat Bu ya, nanti saya akan masuk ke kelas Ibu. Kita akan sama-sama melaksanakan proses observasi dan nanti Ibu melaksanakan coaching di kelas. Baik Pak. Selamat ketemu nanti Bu ya di kelas Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.